Selamat pagi anak-anak kelas 10 akuntansi. Nah, jumpa lagi dengan Ibu ya, Ibu Dewi. Hari ini kita akan lanjut belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa yang dimulai dari jurnal umum. Nah, apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Nah, apa maksudnya kronologis? Itu adalah berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi dengan menunjukkan rekening yang didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Nah, itu adalah alat untuk mencatat transaksi, yaitu namanya jurnal umum. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal, kita harus tahu dulu saldo normal dari masing-masing akun. Pertama, kita tahu akun itu ada 5, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, harta itu kan dibagi lagi ya. Kalian sudah pelajari sebelumnya, utang juga ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Nah, jadi di masing-masing penggolongan akun ini ada saldo normalnya. Kita mulai dari harta. Saldo normalnya itu di debit. Artinya apa? Ketika harta bertambah itu ditaruh di debit. Dan ketika harta itu pengaruhnya berkurang, maka diletakkan di kredit. Yang kedua, utang. Utang itu saldo normalnya adalah kredit. Artinya, saat utang itu bertambah, taruh di kredit. Saat utang itu berkurang, taruh dia di debit. Yang ketiga, ada modal. Modal saldo normalnya adalah kredit. Artinya ketika bertambah taruh dia di kredit, dan saat dia berkurang taruh dia di debit. Nah, ada namanya prive ya. Jadi prive itu adalah akun lawan dari modal. Maka saldo normalnya adalah berlawanan dengan modal. Jadi kalau ada prive, saldo normalnya itu di debit. Artinya saat bertambah taruh di debit, saat berkurang taruh di kredit. Yang keempat itu ada pendapatan. Pendapatan saldo normalnya adalah di kredit. Artinya ketika bertambah taruh di kredit, saat berkurang taruh di debit. Dan yang terakhir itu ada beban. Beban saldo normalnya adalah debit. Artinya ketika beban itu bertambah taruh dia di debit, saat dia berkurang taruh dia di kredit. Nah, inilah dasar kita dalam melakukan jurnal atau menganalisis transaksi untuk dimasukkan ke dalam buku jurnal. Jadi kalian harus tahu saldo normal dari masing-masing akun. Nah, bagaimana cara menjurnal? Sekarang Ibu akan jelaskan cara kita dalam menjurnal. Pertama, ketika ada transaksi, kalian harus analisis dulu transaksi tersebut. Tentukan akun apa yang mempengaruhi. Nah, jadi ada transaksi, tentukan dulu akun apa yang mempengaruhi. Yang kedua, tentukan pengaruh akunnya. Apakah dia bertambah atau berkurang? Setelah kita tahu akun apa yang mempengaruhi, maka kita akan tentukan pengaruhnya. Apakah dia bertambah atau berkurang? Nah, yang terakhir, tentukan letak akun yang mempengaruhi. Apakah letaknya kita taruh di debit atau di kredit? Dengan cara apa? Kita gunakan tabel saldo normal yang tadi. Ya, jadi misalnya ada kasnya bertambah, maka letaknya adalah di debit karena saldo normal kas itu debit. Kas itu termasuk harta. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Bentuk jurnal. Nah, inilah bentuk jurnal. Jadi bentuk kolomnya atau formnya ada kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, dan kredit. Tanggal, pada kolom tanggal itu diisi adalah tanggal terjadinya transaksi ya. Mulai dari tahun, bulan, dan nanti di sini kita isi dengan tanggalnya. Kolom kedua itu nomor bukti. Jadi kita isi dengan nomor transaksi. Nah, biasanya di setiap bukti transaksi pasti ada nomor. Jadi kita isikan nomornya di sini. Jika tidak ada, ya tidak usah diisi. Keterangan itu diisi nama akun yang mempengaruhi. Apakah itu kas, peralatan, perlengkapan, ataupun yang lain tergantung dari
transaksinya. Sedangkan kolom ref itu diisi dengan nomor akun saat kita nanti melakukan posting ke buku besar. Jadi ref itu diisi dengan nomor akun ketika kita sudah melakukan posting ke buku besar. Debit dan kredit itu diisi dengan jumlah atau nominal dari transaksi tersebut ya. Jadi angkanya di sini dibuat. Kalau dia masuk ke debit berarti angkanya taruh di debit. Kalau dia letaknya di kredit berarti angkanya letakkan di kolom kredit. Nah, ini adalah bentuk jurnal. Supaya kalian lebih memahami, maka kita akan lanjut dengan contoh transaksi. Ya, transaksi yang pertama, jadi ada Dewi pada tanggal 2 Desember 2020 mendirikan salon yang bernama Salon Ayu Dewi. Salon Ayu, maaf. Dewi menyetorkan uang tunai sebagai modal dalam membuka usahanya. Jadi awalnya Dewi menyetorkan uang tunai sebesar 11.500.000 dengan bukti jurnal nomor 001. Nah, bagaimana cara kita menjurnal ini? Pertama kita buat dulu, ini kan tabelnya ya, jadi tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, kredit. Nah, kita mulai dari buat tahunnya 2020 di kolom tanggal, terus bulan Desember, des, dan tanggal 2. Jadi ini dari transaksi ini kita tentukan dulu akun apa yang mempengaruhi ya. Nah, ketika Dewi ini membuka usaha salon yang diberi nama Salon Ayu, dia menyetorkan uang sebagai modal sebesar 11.500.000. Jadi akun yang mempengaruhi adalah kas karena berupa uang tunai. Uang tunai di perusahaan itu disebut dengan kas. Maka kas itu bertambah. Ketika kas bertambah, dia diletakkan di kolom debit. Kenapa di kolom debit? Karena kas itu termasuk dalam harta. Jadi bersaldo normal debit. Artinya ketika kas bertambah maka diletakkan di debit. Nah, jadi kasnya bertambah taruh di debit sebesar 11.500.000. Nah, karena ini adalah setoran awal dari pemilik, maka itu disebut dengan modal. Jadi akun kedua yang mempengaruhi adalah modal. Modal Dewi bertambah. Modal bertambah, ketika modal bertambah sesuai dengan saldo normalnya adalah di kredit, maka saat bertambah dia letakkan di kredit. Nah, jadi modal Dewi bertambah taruh di kredit sebesar 11.500.000. Nah, jurnalnya kasih debit 11.500.000, modal Dewi di kredit 11.500.000. Ya, paham ya? Tetap pertama kalian tentukan dulu akun apa yang mempengaruhi, tentukan pengaruhnya bertambah atau berkurang, baru tentukan letaknya dengan menggunakan saldo normal. Apakah dia di debit atau di kredit. Oke, contoh transaksi kedua. Dewi pada tanggal 3 Desember 2020 membayar sewa ruangan bulan Desember sebesar 1.200.000 dengan bukti jurnal nomor 002. Nah, kita tentukan dulu akun apa yang mempengaruhi membayar sewa ya. Jadi ini termasuk dengan beban sewa. Maka ada akun beban sewa, beban sewanya bertambah, itu ditaruh di debit. Kenapa di debit? Karena saldo normal akun beban itu adalah di debit. Jadi ketika bertambah dia ditaruh di debit sebesar 1.200.000. Nah, lalu ketika kita membayar, ini membayarnya kan secara tunai. Membayar menggunakan uang tunai. Jadi kas kita akan berkurang. Ya, kas berkurang. Ketika kas berkurang itu diletakkan di mana? Ya, di kredit. Kenapa di kredit? Karena saldo normal kas itu kan termasuk harta ya. Jadi saldo normalnya debit, ketika dia bertambah ditaruh di debit, saat dia berkurang ditaruh di kredit. Maka ketika kas berkurang, letakkan dia di kredit. Jadi kita buat di sini, masukkan ke kolom
2020 bulan Desember tanggal 2, nomor buktinya adalah 002. Di keterangan itu kita isi dengan nama akun yang mempengaruhi tadi ya. Beban sewanya kita taruh di debit sebesar 1.200.000, jadi beban sewa bertambah, ditaruh di debit sebesar 1.200.000, dan kasnya berkurang karena kita membayar, jadi kas berkurang ditaruhlah di kredit sebesar 1.200.000. Nah, awal-awal mungkin kalian agak-agak bingung memang ya. Jadi memang ketika menjurnal ini kalian harus sering-sering berlatih. Nah, latihlah dengan beberapa transaksi supaya kalian paham. Sebelum itu kalian harus pahami juga dulu akun harta terdiri dari apa saja. Kan sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya pada persamaan dasar akuntansi. Nah, itu baru kalian pelajari yang saldo normalnya yang tadi. Harus paham juga mana harta, saldo normalnya apa. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jadi saldo normalnya DKKD. Nah, untuk lebih mudah dalam kalian mempelajari atau menghafalkan saldo normal, nih saldo normal ini yang harus kalian pahami ya. Jadi HUMPB. H itu adalah harta, U utang, M modal, P pendapatan, D beban. Nah, pakai jari kalian. Terus ada dari jempol ya, D, K, 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 D. Jadi saldo normalnya adalah H-nya itu adalah D, debit. Artinya saat bertambah taruh di debit, berkurang taruh di kredit. U utang. Utang itu berarti K. M adalah K. P adalah kredit atau K, dan B terakhir D. Nah, jadi jempolnya itu adalah D, terus kelingking kalian juga D. Nah, tengah-tengahnya K. Ingat aja itu, jadi HUMPB, D, K, 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 D. Nah, untuk kalian mempermudah dalam menghafal saldo normal akun. Oke, sekian dulu ya penjelasan dari Ibu tentang jurnal umum. Nanti kita akan latihan untuk menyelesaikan transaksi atau membuat jurnal umum dari beberapa transaksi. Nah, selamat belajar anak-anak di rumah, tetap semangat belajar daring. Terima kasih.